Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Madandita Dipana Gurasena, kelas 12 MIPA 3, absen 21. Di sini saya akan memberikan rangkuman materi dari dinamika politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, menuju demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal, yaitu pada tahun 1950 hingga 1959, belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia. Padahal Soekarno menaruh harapan besar terhadap pemilu 1995 karena bisa dijadikan sarana untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Presiden Soekarno berkeinginan untuk mengubur partai-partai politik yang ada. Dalam konsepsinya, Presiden Soekarno menghendaki dibentuknya 4 anggota atau 4 cabang yang terdiri dari 4 PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Soekarno juga dibentuk dengan Dewan Nasional yang terdiri dari anggota golongan fungsional dan masyarakat. Presiden menekankan bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Untuk itu ia menggandingkan dengan sesuatu demokrasi yang sesuai dengan perubahan Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Gagasan Soekarno dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok yang terkandung dalam konsepsi tersebut, yang pertama, dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan fungsional atau golongan karya. Upaya menuju demokrasi terpimpin dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Langkah pertama yang menentukan adalah pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Langkah selanjutnya mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR Mr. Saturno, Perdana Menteri Junior Juwanda, dan anggota TNI dan Dewan Nasional, serta Ketua Mahkamah Agung Mr. Wijono Projodikoro untuk mendiskusikan langkah yang harus diambil. Mereka sepakat untuk melakukan kembali UUD 1945. Pada hari Minggu 5 Juli 1999, upacara resmi diadakan di Istana Merdeka dan dipersetujui oleh 3 hal pokok Dekret Presiden. Yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa dan seluruh tempat daerah Indonesia tentang mulai tanggal dari penetapan dekret dan tempat berlakunya UUDS. Baru pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan urusan-urusan golongan dari DPAS. Sehari sesudah Dekret Presiden 5 Juli 1959, Perdana Menteri Juanda mengembalikan mandat kepada Soekarno dan Kabinet Karya pun dibubarkan. Kemudian pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini, Soekarno menjadi Perdana Menteri dan Juanda menjadi Menteri pertama, yaitu dengan 2 wakil, yaitu Dr. Lemaina dan Dr. Subandrio. Pada tanggal 17 Agustus 1959 memperingati kemerdekaan RI. Kemudian Presiden Soekarno melaksanakan pengertian demokrasi terpimpinnya. Presiden Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin. Pidato tersebut diberi judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Sementara itu, konflik terbuka antara DPR dan Presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak rencana anggaran belanja negara tahun 1960 diajukan oleh pemerintah. Penolakan tersebut membawa dampak pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Maret 1960 yang mendirikan DPR gotong royong. Para anggota DPR gotong royong ditunjukkan Presiden tidak berdasarkan pertimbangan kekuatan partai politik, namun lebih berdasarkan perimbangan 5 golongan, yaitu nasionalis, Islam, komunis, Kristen, Katolik, dan golongan fungsional.
Yang pertama yaitu ada peta kekuatan politik nasional antara tahun 1960 sampai 1965. Kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI, Angkatan Darat, dan PKI di sampingnya. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 yang menjadi pemberontakan dari Madiun 1948. PKI menerapkan strategi menempel pada Presiden Soekarno. Ketika Presiden Soekarno membentuk kabinet Nasakom pada tahun 1965 karena mendapat tentangan dari kalangan Islam dan TNI AD, PKI mendapat kompensasi tersendiri dan memperoleh kedudukan dengan MPRS, DPRG, dan DPA. Pengaruh besar Front serta dalam musyawarah pembantu pemimpin atau MPPR. PKI melaksanakan berbagai upaya dalam rangka mematahkan pembinaan teritorial yang sudah dilakukan oleh TNI AD, seperti peristiwa Besti di peristiwa Jengkol. Upaya merang-rang itu dilakukan melalui radio toppers untuk mengabarkan setan desa yang harus dibunuh atau dibasmi. Tujuan PKI di sini adalah untuk mengepung kota. Yang kedua, pembebasan Irian Barat. Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet RI adalah masalah Irian Barat. Karena jalan damai yang telah ditempuh selama satu dasawarsa tidak berhasil mengembalikan Irian Barat. Upaya ini dilakukan oleh Indonesia sejak tahun 1957. Jalan lain yang dilakukan adalah lancar aksi pembebasan Irian Barat, dimulai dari pengambil alihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh. Lalu setelah upaya merebut kembali Irian Barat dengan demokrasi, konfrontasi politik dan ekonomi tidak berhasil, maka pemerintah RI menempuh dengan cara yang itu melalui jalur militer. Dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di depan rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi dengan secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Tri Komando atau Trikora. Yang isi dari Trikora tersebut adalah yang pertama, menggagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, mengibarkan sang merah putih di Irian Barat, dan mempersiapkan mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa Indonesia. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandai dengan perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York. Hal ini dikenal sebagai Perjanjian New York. Hal pokok dari si perjanjian tersebut adalah penyerahan pemerintahan Irian Barat dari pihak Belanda ke PBB. Konfrontasi terhadap Malaysia. Munculnya keinginan Tengku Belanda Abdul Rahman dari Persetujuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh karena itu, berdirinya negara Federasi Malaysia ditentang oleh pemerintah Indonesia. Untuk meredakan ketegangan di antara tiga negara tersebut, kemudian diadakan konferensi Malpindo yang terjadi di Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963, untuk menjalankan konfrontasi di Wikora, Presiden Soekarno membentuk komando siaga dengan Marsikal Madia Omar Dhani sebagai panglimanya. Walaupun pemerintah Indonesia telah memutuskan melakukan konfrontasi secara total, namun upaya penyelesaian diplomasi terus dilakukan. Presiden RI menghadiri pertemuan puncaknya di Tokyo pada tanggal 20 Juni 1964. Sekian dari rangkuman yang saya berikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi.